Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan keterampilan kepekaan sosial dan partisipasi sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Windy Ramadhani dengan NIM akhir 119 dan saya sendiri Rena Dulandari dengan NIM akhir 108, Suci Indasari dengan NIM akhir 342 dan Afisya Divna Amanda dengan NIM akhir 086 dan Ferdian. Pemateri yang pertama akan saya bacakan sendiri. Yang pertama ada pengertian kepekaan sosial. Secara harfiah, istilah kepekaan atau sensitif berasal dari kata peka atau sensitif, yang berarti mudah merasa, mudah terangsang, atau suatu kondisi seseorang yang mudah beraksi terhadap suatu keadaan apabila dikaitkan dengan kondisi sosial atau masyarakat. Maka istilahnya menjadi kepekaan sosial atau social sensitivity, yakni kondisi seseorang yang mudah beraksi terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Kemudian di sini ada aspek-aspek kepekaan sosial. Kepekaan sosial, anak akan muncul untuk mengenal dan merasakan emosi orang lain tersebut, tergantung pada kesadaran dirinya. Semakin anak dapat terbuka dengan orang lain, anak dapat mengenali perasaan orang lain, mulai dengan berinteraksi secara langsung dan tidak langsung, atau membaca gerak tubuh seseorang melalui dimensi kepekaan sosial. Nah, dimensi kepekaan sosial ini terdiri dari 3 kompetensi, yaitu yang pertama ada empati. Empati merupakan mengerti perasaan orang lain dan dapat memberikan perhatian secara aktif terhadap masalah-masalah yang dialami orang lain dengan cara membantu dan menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, organizational awareness atau membaca keadaan emosional kelompok dan kekuatan hubungan antara orang lain. Yang ketiga, service orientation atau mengantisipasi, mengenal, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, di sini saya Windy Ramadhani dengan NIM akhir 119 akan melanjutkan materinya. Sementara pendapat lain menurut Johan Budiatati 2015 mengenai aspek kepekaan sosial akan dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama ada kepekaan anak terhadap perasaan yang dialami oleh orang lain. Anak mampu memahami apa yang sedang dirasakan temannya seperti perasaan sedih, gembira, dan berduka. Kedua, kemampuan anak membedakan struktur masalah. Anak dapat membedakan permasalahan yang sedang dialaminya sendiri ataupun yang dialami orang lain. Anak mengerti tentang mana masalah yang kecil dan masalah yang besar. Yang ketiga, ada kemampuan menganalisis persoalan. Anak mampu menganalisis suatu permasalahan yang ada di sekitarnya. Kemudian, kemampuan untuk memecahkan masalah dan berpikir logis. Anak sudah dapat memecahkan masalah yang dialaminya dengan cara yang benar. Selanjutnya, kemampuan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Anak sudah dapat berekspresi dalam mengungkapkan perasaan ketika anak sedih, gembira kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Terakhir, ada kemampuan melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Anak sudah dapat menjalin interaksi sesuai berkomunikasi dan melakukan kerjasama dengan temannya. Selanjutnya, prinsip kepekaan sosial. Menurut Alma Tabiin 2017, membagi prinsip kepekaan sosial menjadi 3 bagian seperti di bawah ini. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan ini adalah lingkungan yang kecil bagi anak. Anak mulai belajar berinteraksi dari keluarga. Anak membawa perkembangan perasaan sosial anak yang pertama kali, seperti perasaan simpati kepada orang lain. Timbul yang namanya saling tolong-menolong dan bekerja sama antar keluarga. Dan yang terakhir ada lingkungan sekolah. Di sekolah, anak diajarkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, emosi, budaya, dan sosialnya. Di sekolah, anak mulai mengenal teman sebaya untuk memperluas hubungan sosialnya. Menurut Hausnord dan Ninu 2007, terdapat sejenis-jenis dukungan sosial, yaitu yang pertama, dukungan emosional. Ini mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap positif orang itu dengan orang lain.
Kemudian yang ketiga ada dukungan instrumental. Ini mencakup bantuan langsung, contohnya orang yang membagi pinjaman uang kepada orang yang memerlukan pinjaman atau membantu dengan memberi pekerjaan kepada orang yang belum mempunyai pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada dukungan informasi, yaitu mencakup pemberian nasihat, saran, pengetahuan, dan informasi serta petunjuk. Ciri-ciri sosial. Menurut Susanto Akhillasari, tahun 2015 melakukan pengamatan terhadap tingkah laku sosial anak usia dini pada saat mereka sedang bermain bebas sebagai berikut. Yang A. Tingkah laku Yunokupit. Anak tidak bermain dengan sungguh-sungguh, ia tampaknya berdiri di sekitar anak lain dan memperhatikan temannya tanpa menjalankan kegiatan apapun. B. Bermain soliter. Anak bermain seorang diri secara fokus tanpa memperdulikan orang di sekitar anak, menggunakan media permainan yang berlainan dengan segala sesuatu yang dimainkan teman di sampingnya. Mereka tidak berusaha untuk saling bicara atau berinteraksi satu sama lain yang sebenarnya mereka berdekatan. C. Tingkah laku onlooker. Anak masih bermain sendiri, namun tetap memperhatikan orang yang ada di sekitar anak. Di sini sudah terjadi interaksi dengan orang yang ada di sekitar anak, yang terkadang mulai memberikan komentar tentang apa yang dilakukan temannya. Tidak menghabiskan waktu dengan mengamati serta fokus kepada dirinya sendiri. Partisipasi sosial. Pengertian partisipasi yaitu sebagai proses keterlibatan dan keikutsertaan seorang atau kelompok orang secara sadar dalam suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan hasil kerjasama, serta pemeliharaan dan perbaikan kualitas permukiman. Partisipasi dan kebutuhan hidup masyarakat. A. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintah dan non-pemerintah nyaris seimbang. Artinya, bila terjadi kerjasama antara keduanya yang terwujud adalah kegiatan semi pemerintah, maka partisipasi dalam kegiatan tersebut cenderung meningkat. B. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah lebih tinggi daripada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang disponsori pemerintah. Pengembangan keterampilan kepekaan sosial dan partisipasi sosial di sekolah dasar, yaitu yang pertama ada partisipasi masyarakat. Menurut Isbandi nomor 27 tahun 2007 adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama itu ada partisipasi finansial, yaitu berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Yang kedua itu ada partisipasi material, yaitu diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga itu ada partisipasi akademik, yaitu kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Yang keempat itu ada partisipasi kultural, yaitu perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah, sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Yang kelima itu ada partisipasi evaluatif, yaitu keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yang pertama itu ada rasa aman. Secara fisik, pemukiman mampu memenuhi fungsi sebagai tempat teduh dari gangguan alam dan cuaca. Maka giliran berikutnya harus memenuhi fungsi sebagai kediaman atau pemukiman untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup serta mampu mengekspresikan kepribadian penghuninya.
Yaitu yang kedua ada interaksi sosial, yaitu merupakan perwujudan dari kebutuhan sosial yang bermotif kuat setelah kebutuhan perlindungan dan keamanan sesuai teori Maslow. Yang ketiga itu ada prasarana dan sarana pemukiman, yaitu seharusnya memiliki prasarana dan sarana yang mampu memberikan perlindungan bagi masyarakatnya sehingga kebutuhan primernya dapat terpenuhi. Yang keempat itu ada penghargaan, yang dimaksud adalah imbalan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi atau keikutsertaannya dalam peningkatan kualitas pemukiman. Yang kelima itu ada kesempatan meningkatkan kemampuan atau potensi diri pemukiman, yaitu kesempatan meningkatkan kemampuan dan potensi diri pemukiman harus mampu berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang berupa self-actualization. Yang keenam itu ada kesempatan meningkatkan kemampuan atau potensi diri permukiman. Kesempatan meningkatkan kemampuan atau potensi diri permukiman harus mampu berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang berupa self-actualization. Maslow tahun 1978-nya. Selanjutnya yaitu ada pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang atau over behavior. Yang selanjutnya yaitu ada kepemimpinan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah, yaitu salah satu faktor penentu keberhasilannya tumbuhnya partisipasi masyarakat, karena pimpinanlah yang mensimulasi dan menggerakkan masyarakat secara tepat dengan jalan menerapkan kemampuannya berkomunikasi secara baik dan efektif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pengelolaan partisipasi masyarakat diawali dengan kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan terhadap kebutuhan baik lembaga pendidikan maupun masyarakat. Selanjutnya, membuat perencanaan berdasarkan atas kebutuhan yang diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki, menyusun alternatif program kegiatan yang bermanfaat yang menunjang pendidikan, misalnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai spiritualitas, keagamaan, identifikasi kebutuhan masyarakat dapat dilihat mereka memilih lembaga pendidikan yang pada dasarnya oleh alasan teologis, akademik, sosiologi, filosofi, dan ekonomi. Faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dari pihak pemerintah, faktor yang penghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat berupa: yang pertama, lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di daerah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik. Yang kedua, lemahnya dukungan SDM yang dapat diandalkan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Yang ketiga, rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, lemahnya dukungan anggaran karena kegiatan partisipasi publik seringkali hanya dilihat sebagai proyek, maka pemerintah tidak menjalankan dana secara berkelanjutan. Selanjutnya, satu, pola pikir masyarakat yang semakin maju yang menganggap pendidikan sangat penting dan menganggap pendidikan sebagai salah satu jalan untuk memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua, adanya stratifikasi sosial yang menempatkan tingkat pendidikan tertentu sebagai sebuah prestisi dan salah satu penentu status sosial pada suatu masyarakat. Yang ketiga, pandangan masyarakat bahwa pendidikan sebagai salah satu cara untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Yang keempat, fasilitas dan akses menuju sarana pendidikan yang memadai. Misalnya saja, sudah banyak sekolah yang berada di pelosok desa
yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sosialisasi tentang pentingnya pendidikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.